Halo guys, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu dan diberikan rezeki yang melimpah. Di video kali ini saya akan menceritakan kisah tentang Abu Nawas lagi. Tanpa berlama-lama, kita mulai ceritanya ya. Siapa yang tidak tahu dengan Abu Nawas? Nama ini begitu populer dalam kisah 1001 Malam. Tokoh Abu Nawas dikisahkan hidup pada masa pemerintahan Khalifah Harun ar-Rasyid. Pada masa Harun inilah ilmu pengetahuan berkembang sangat pesat. Tidak hanya melahirkan banyak ilmuwan besar, pada masa ini juga muncul nama-nama pujangga dan penyair dengan karyanya yang populer hingga kini. Karakter Abu Nawas sendiri digambarkan sebagai sosok yang cerdik namun jenaka, dan kisah-kisahnya dinilai bermakna juga tetap menghibur. Ada berbagai masalah dalam ceritanya, namun tetap mampu diselesaikan dengan baik oleh Abu Nawas. Dan menariknya, hampir setiap penyelesaian yang dilakukan Abu Nawas sangat tidak terduga. Juga jarang dipikirkan oleh orang pada umumnya. Penasaran seperti apa kisahnya? Berikut cerita kisah hikayat Abu Nawas yang menarik, singkat, jenaka, dan bermakna. Abu Nawas dengan penjaga perbatasan. Setiap orang di negeri Irak, mulai dari anak-anak hingga dewasa, mengenal siapa Abu Nawas. Seperti kali ini, penduduk desa merasa keheranan karena Abu Nawas setiap minggu tampak melakukan perjalanan dari desanya ke desa tetangga yang sudah masuk ke dalam wilayah kerajaan lain. Kali ini seperti biasa, pada awal minggu di suatu bulan, dini hari, Abu Nawas telah keluar rumahnya yang sangat sederhana. Di samping rumahnya sederhana tersebut, terdapat kandang kuda yang penghuninya kerap berganti-ganti. Pada dini hari itu, Abu Nawas bersiap-siap melakukan perjalanan menuju desa tetangganya sambil menunggangi kuda. Keesokan harinya, biasanya dia akan pulang ke desanya di negeri Irak dengan membawa banyak barang. Tentu saja, kebiasaan Abu Nawas ini menimbulkan pertanyaan bagi Pak Hamid, tetangganya. Suatu sore ketika Abu Nawas pulang dari perjalanan, hal tersebut ditanyakan kepada Abu Nawas tentang perniagaannya yang membuat warga sekampung menjadi bingung. "Hai Abu Nawas, kemanakah engkau beberapa waktu ini? Kalau memang kau memiliki perniagaan yang baik, tolonglah kau ajak kami," kata Pak Hamid. "Ada Pak, dan kukira tidak ada yang mau berniaga sepertiku," jawab Abu Nawas. Bulan pun berganti bulan. Akhirnya Abu Nawas diduga telah melakukan perdagangan yang dilarang oleh kerajaan. Pada bulan berikutnya, Abu Nawas berniat melakukan perdagangannya kembali. Dia pun harus melalui perbatasan kerajaan tetangga. Si Fulan, petugas pintu penjagaan perbatasan, memeriksa seluruh barang bawaan Abu Nawas. Namun, anehnya tidak ditemukan satupun barang yang mencurigakan. Hanya ditemukan bekal dan beberapa keping uang. Keesokan harinya, kembalilah si Fulan berjumpa dengan Abu Nawas di perbatasan. Kali ini Abu Nawas membawa banyak sekali barang yang semuanya dilengkapi dengan dokumen. Si Fulan pun tidak dapat membuktikan perihal dugaan perdagangan Abu Nawas yang sangat terlarang. Bahkan, karena seringnya mereka bertemu, hubungan keduanya pun semakin akrab, hingga akhirnya si Fulan dipindahkan dari tempat pekerjaannya. Pada suatu hari, keduanya bertemu kembali di suatu kesempatan yang tidak terduga. Si Fulan sekarang bukan lagi seorang penjaga perbatasan. Dia telah pensiun dari pekerjaannya itu. Abu Nawas sekarang sudah dikenal sebagai seorang saudagar yang dermawan dan berhasil. Pertemuannya itu akhirnya dilanjutkan dengan jamuan makan oleh Abu Nawas. Dalam kesempatan tersebut, masing-masing bercerita tentang pengalaman yang telah mereka hadapi selama lebih dari kurang 20 tahun. "Apa yang telah engkau lakukan di masa lalu, saudaraku?"
karena aku tidak mengetahui engkau membawa cukup uang kala itu. Tetapi ketika engkau pulang, tak hanya keperluan makan yang kau bawa, barang lainnya pun kau bawa juga, tanya si Fulan. Mendengar hal tersebut, Abu Nawas pun tertawa sambil mengingat kembali kebiasaan masa mudanya. Sebenarnya sangat mudah saudaraku untuk mencari bukti, tidak perlu harus memeriksa semua barang bawaanku. Seperti yang kau ketahui, bahwa aku senantiasa pergi dengan mengendarai kuda. Tetapi ketika pulang, aku hanya berjalan kaki. Dan disitulah usahaku, kata Abu Nawas. Mendengar penjelasan Abu Nawas, akhirnya si Fulan pun mengerti bahwa di masa itu Abu Nawas menjual semua kuda-kudanya ke negeri tetangga, dan pulangnya dia tukarkan dengan barang-barang lainnya untuk kehidupannya. Abu Nawas tidak layak masuk surga. Setelah Abu Nawas meninggal dunia, salah satu sahabat terdekat Abu Nawas bermimpi bertemu Abu Nawas. Di dalam mimpinya, Abu Nawas terlihat dengan wajah yang berseri dan dengan pakaian yang rapi juga harum. Sahabat Abu Nawas pun menegurnya. "Hai Abu Nawas, mau kemana engkau pergi?" kata sahabat. "Aku mau pergi ke surga," jawab Abu Nawas. "Surga?" tanya sahabatnya heran. "Iya, surga. Ternyata Allah mengampuni semua dosa-dosaku." "Amalan apa yang kau lakukan sehingga membuat Allah bisa mengampuni semua dosa-dosamu?" Sahabat Abu Nawas mulai penasaran. "Kamu ingin tahu? Datanglah ke rumahku. Di bawah kasur yang biasa aku pakai untuk tidur. Di bawahnya terdapat lembaran-lembaran syair yang setiap malam aku baca," jawab Abu Nawas. Seketika itu bangunlah sahabat Abu Nawas. Paginya sahabatnya mulai penasaran. Dia mendatangi rumah Abu Nawas, menceritakan mimpinya yang semalam dia alami, dan meminta izin kepada istrinya untuk melihat di bawah kasur Abu Nawas. Ketika membuka, terkejutlah ketika dia menemukan lembaran-lembaran syair Abu Nawas tentang taubat. Istrinya pun juga tak mengetahuinya. Salah satu bunyi syair tersebut adalah, "Wahai Tuhanku, aku bukanlah ahli surga, tapi aku tidak kuat dalam neraka jahanam. Maka berilah aku taubat atau ampunan, dan ampunilah dosaku. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun dosa yang besar." Jika kita amati, syair lagu ini dikumandangkan di masjid-masjid ya, dan cukup unik. Doa Abu Nawas ini, masuk surga katanya, gak layak karena dosanya yang terlalu besar, tetapi masuk neraka pun tak kuat akan siksanya. Jika kita mau merenungi, sedikit inti dari syair tersebut adalah tentang kerendahan hati. Kerendahan hati Abu Nawas menjauhkan dari sifat kesombongan. Sadar atau tidak sadar, manusia ketika sedikit mendapat ilmu, timbullah rasa sombong. Merasa dirinya paling mendapat hidayah, mulai mengkafirkan sesama, merasa dirinya paling mengerti akan dosa. Kita pasti lupa siapa Umar bin Khattab sebelum masuk Islam. Apakah beliau lebih mulia dari kita? Kita tidak akan pernah tahu masa depan. Orang yang buruk bisa menjadi baik, dan orang yang baik bisa menjadi buruk. Kunci mengendalikan kesombongan adalah kerendahan hati kita sendiri.